Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Riansa akan mempresentasikan hasil observasi di TK Sejahtera 3. Gerakan pendidikan Islam di tingkat TK sangat penting untuk membentuk karakter anak sejak dini. Hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan yang menyenangkan dan sesuai dengan tahapan perkembangan anak-anak. Salah satu cara yang efektif dalam penerapan pendidikan Islam adalah melalui pembiasaan. Berikut adalah beberapa cara pembiasaan yang diterapkan di TK Sejahtera 3. Yang pertama, pembiasaan berdoa dalam segala kegiatan. Kegiatan yang dimaksud sebelum memulai aktivitas di sekolah, baik itu belajar, makan, bermain, ataupun tidur, anak-anak dibiasakan untuk berdoa terlebih dahulu. Doa yang sederhana seperti doa sebelum makan, sebelum tidur, atau doa sehari-hari lainnya dapat membantu anak merasa dekat dengan Allah dan mengingatnya dalam setiap aspek kehidupan. Setiap pagi, anak-anak diminta untuk membaca doa bersama seperti doa masuk sekolah dan keluar rumah. Dan di setiap transisi kegiatan seperti sebelum makan atau belajar, guru akan mengingatkan dan mengajak anak untuk berdoa terlebih dahulu. Yang kedua, penerapan pendidikan Islam melalui cerita. Menggunakan cerita-cerita Islami untuk mengajarkan nilai-nilai agama. Cerita bisa diambil dari kisah Nabi, sahabat, atau cerita moral yang mengandung pesan kebaikan. Guru bisa mendongengkan cerita setiap hari setelah kegiatan tertentu. Cerita tentang Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, atau kisah-kisah dari Al-Quran yang relevan dengan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kasih sayang, dan kesabaran. Yang ketiga, seni menggambar huruf hijaiyah. Mengajarkan anak-anak mengenal huruf-huruf hijaiyah melalui kegiatan menggambar atau mewarnai huruf-huruf Arab. Guru dapat mengajak anak-anak untuk mewarnai atau menggambar huruf-huruf hijaiyah dengan cara yang menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga bisa diminta untuk menulis huruf hijaiyah secara sederhana untuk melatih motorik halus mereka. Contohnya menggambar huruf alif dan ba dengan mewarnai sambil mengenalkan cara membaca dan pengucapan yang benar. Yang keempat, memperkenalkan pendidikan Islam dengan nyanyian. Kegiatan yang dimaksud menggunakan lagu-lagu Islami sebagai sarana untuk mengajarkan anak-anak tentang nilai-nilai agama dan doa-doa penting dalam Islam. Lagu-lagu tentang sholat, doa, atau pujian kepada Allah dapat dinyanyikan setiap hari atau dalam acara tertentu di sekolah. Melalui nyanyian, anak-anak bisa belajar dengan cara yang menyenangkan dan mudah diingat. Yang kelima, membaca dan menghafal doa serta surat Al-Quran pendek setiap hari. Kegiatan membaca dan menghafal doa serta surat-surat pendek dalam Al-Quran secara rutin setiap hari. Setiap pagi, anak-anak diajak untuk membaca doa penting seperti doa sebelum tidur, doa bepergian, dan doa-doa lainnya. Selain itu, guru dapat mengajarkan surat-surat pendek yang sering dibaca dalam sholat, seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan An-Nas. Yang keenam, mempraktikkan ibadah sehari-hari. Kegiatan yang dimaksud mengajarkan anak-anak tentang ibadah yang sederhana, seperti sholat, wudhu, dan cara berdoa. Anak-anak diajarkan cara wudhu yang benar dengan permainan yang menarik, serta dipandu untuk melakukan sholat dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Bisa dimulai dengan gerakan-gerakan sholat atau mengajak mereka berlatih sholat berjamaah. Yang ketujuh, manasik haji untuk anak-anak. Kegiatan yang dimaksud mengajarkan anak-anak tentang ibadah haji dengan cara yang menyenangkan melalui manasik haji, yaitu simulasi atau permainan yang menggambarkan tahapan-tahapan dalam haji. Guru dapat membuat kegiatan ini berupa role playing, di mana anak-anak berperan sebagai jamaah haji yang melakukan berbagai rukun haji, seperti tawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah. Ini bisa dilakukan di halaman sekolah atau ruang kelas yang dihias seperti lokasi ibadah haji. Contohnya, melakukan simulasi tawaf dengan berjalan mengelilingi ruang kelas atau halaman, mengenakan pakaian ihram, dan menjelaskan setiap tahapannya secara sederhana. Adapun masalah penerapan pendidikan Islam di TK. Kesulitan dalam mempraktikkan doa, sholat, ibadah, dan menghafal doa serta surat Al-Quran. Yang pertama, kesulitan dalam mempraktikkan doa dan sholat. Doa dan sholat merupakan bagian penting dalam pendidikan Islam, namun bagi anak-anak usia TK mempraktikkan doa dan gerakan sholat secara benar bisa menjadi tantangan.
Anak-anak yang baru mulai belajar mungkin belum mampu mengingat semua doa atau melakukan gerakan sholat dengan benar, terutama jika diajarkan sekaligus. Yang kedua, kesulitan menghafal doa dan surat Al-Quran. Menghafal doa dan surat Al-Quran pendek juga seringkali menjadi tantangan. Anak-anak yang belum terbiasa menghafal teks panjang atau bahasa Arab mungkin merasa kesulitan mengingatnya dengan baik. Adapun solusi dari permasalahan berikut ialah solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengajarkan doa, sholat, dan ibadah lainnya secara bertahap dan tidak sekaligus. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa diterapkan. Yang pertama, mengajarkan doa secara bertahap. Mulailah dengan mengajarkan satu doa terlebih dahulu, seperti doa sebelum makan atau sebelum tidur. Fokus pada pengulangan doa ini dalam beberapa hari atau minggu hingga anak-anak mulai hafal dan terbiasa. Yang kedua, mengajarkan sholat dengan gerakan bertahap. Ajarkan gerakan sholat sedikit demi sedikit, mulailah dengan melakukan gerakan-gerakan sholat secara terpisah, bukan sekaligus. Yang ketiga, menghafal doa dan surat Al-Quran dengan metode yang menyenangkan. Menghafal doa dan surat Al-Quran sebaiknya dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan bertahap, dengan tidak membebani anak dengan terlalu banyak hafalan sekaligus. Yang keempat, memberikan penguatan positif. Berikan penguatan positif agar anak merasa dihargai dan termotivasi untuk terus belajar. Yang kelima, penerapan secara konsisten dan teratur. Penting untuk mengajarkan doa, sholat, dan ibadah lainnya secara konsisten dan teratur tanpa tergesa-gesa. Penerapan pendidikan Islam di TK terutama dalam mempraktikkan doa, sholat, ibadah, dan menghafal doa serta surat Al-Quran memang membutuhkan pendekatan yang bijaksana dan sabar. Solusinya adalah dengan mengajarkan sedikit demi sedikit, bertahap, dan dengan cara yang menyenangkan, serta memberikan waktu yang cukup agar anak-anak tidak terasa terbebani. Dengan cara ini, anak-anak dapat belajar secara efektif dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang ajaran Islam tanpa merasa terpaksa atau stres.